Kisah tragis ahli ibadah dengan seorang gadis. Di zaman dahulu, ada seorang ahli ibadah. Ia hidup menyendiri di tempat sunyi, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Siang dan malamnya hanya diisi dengan zikir, puasa, dan salat. Orang-orang menyebutnya wali, orang syalih, kekasih Allah. Nah, suatu hari, datanglah pemuda dari kota. Mereka hendak pergi berjihad di jalan Allah. Namun mereka memiliki seorang adik perempuan bernama Fatimah dan tidak tahu harus menitipkannya kepada siapa. Mereka pun datang ke sang ahli ibadah. Wahai hamba Allah, kami akan berjihad. Kami tak punya siapa-siapa. Mohon izinkan adik kami tinggal dekat engkau, karena kami tahu engkau orang baik dan bertakwa. Ahli ibadah itu pun berkata, Aku berlindung kepada Allah dari fitnah. namun karena terus didesak, akhirnya ahli ibadah itu pun menyetujuinya dan berkata, Letakkan saja ia di rumah seberang. Aku tak akan melihatnya, aku hanya akan kirim makanan dari jauh. hari-hari berlalu. Awalnya, ia hanya meninggalkan makanan di depan pintu. Namun bisikan itu mulai datang. Lihatlah, dia sendirian. Kasihan, mungkin perlu ditemani. Ia mulai menyapanya, lalu berbicara dari balik dinding, lalu sesekali mendekat, berbicara langsung. Lalu, terjadilah apa yang dilarang. Ia berzina. Setan pun bahagia dan tertawa. Tujuannya berhasil. Tapi bukan hanya itu, Fatimah pun hamil. Rasa takut menguasai sang ahli ibadah. Ia khawatir aib ini terbongkar. Maka ia membunuh bayi itu. Bahkan tak cukup, ia pun membunuh Fatimah. Mayatnya dikubur diam-diam. Beberapa bulan kemudian, arah Fatimah kembali. Mereka bertanya, Di mana adik kami? sang ahli ibadah menjawab dengan penuh kepalsuan. Dia lagi sakit, lalu meninggal. Aku kuburkan dengan baik. Namun malam itu, iblis datang dalam mimpi saudara Fatimah. Ia berkata, Ahli ibadah itu telah membunuh adik kalian dan anaknya. Kuburannya ada di belakang rumah. awalnya mereka tak percaya, tapi mimpi itu datang berulang kali. Hingga akhirnya mereka menggali dan menemukan mayat Fatimah dan bayinya. Sang ahli ibadah ditangkap. Ia menangis. Ia terjatuh. Dalam penjara, iblis datang padanya dalam rupa manusia. Akulah yang telah menjerumuskanmu, dan akulah satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu dari hukuman. Tapi dengan satu syarat, sujudlah kepadaku. Dalam keputusasaan, tanpa iman yang tersisa, ia pun sujud pada iblis. Dan saat itulah ia mati. Mati dalam keadaan musyrik.